Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast MTSN 3 Kota Padang. Saya Alifia Dina Fadila sebagai podcaster pada episode hari ini. Sahabat Podcast, hari ini bintang tamu kita adalah Bapak Ramli SPDI. Beliau adalah Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan di MTSN 3 Kota Padang saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Alifia. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak telah berkenan meluangkan waktu Bapak saat ini untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan program kesiswaan yang ada di MTSN 3 dengan sobat podcast kita pada siang ini. Oh iya Pak, Alifia mohon izin ya Pak ya untuk mewawancarai Bapak. Iya silakan Alifia. Bapak di madrasah kita ini masalah disiplin apa saja yang harus dipatuhi oleh siswa, Pak? Mungkin sering terjadi pelanggaran disiplin itu disebabkan karena adanya kurang paham, kurang informasi atau kurang penjelasan, Pak. Baik Alifia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh siswa kita di madrasah, bahwa kita siswa tersebut perlu mengikuti beberapa disiplin yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa siswa mencoba-coba melanggar aturan atau tata tertib. Seringkali kita ketemui di saat kita melaksanakan upacara di hari Senin. Di sana itu memang nampak dan kelihatan bahwa ada beberapa siswa kita yang melanggar tata tertib. Salah satunya adalah siswa yang tidak memakai topi, siswa yang tidak memakai dasi, dan juga siswa yang tidak memakai sepatu berwarna hitam. Nah, di saat itu memang kelihatan bahwa anak-anak yang melanggar tata tertib itu, sehabis itu kami tetap selalu menyarankan dan menyampaikan bahwa berpakaian kita itu di madrasah harus sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan. Contoh hari Senin berpakaian putih, celana dongker, kemudian bagi laki-laki pakai topi, pakai dasi, dan sepatu berwarna hitam. Oh, berarti jadi yang paling sering itu melanggar aturannya itu di bidang pakaian ya, Pak? Pakaian ya, Pakaian, rambut, dan dan sepatu. sepatunya ya. Oh, iya. Terima kasih ya, Pak. Iya. Oh iya Pak, masalah Android atau handphone yang sering menjadi pelanggaran siswa. Bagaimana semestinya Pak? Benar-benar dilarang atau ada pengecualiannya saatnya handphone boleh dibawa Pak? Ya. Baik, sesuai dengan tata tertib yang telah kita sepakati secara bersama, bahwa siswa madrasah tidak dibolehkan membawa Android atau handphone. Kenapa tidak dibolehkan? Karena di situ akan mengganggu PBM yang akan berlangsung di saat belajar. Seperti yang telah kita lihat, di saat guru menyampaikan materi, siswa kita atau anak-anak kita sibuk dengan bermain handphone di belakang. Di saat habis jam istirahat, dia bukan istirahat, bukan belanja, tetapi dia sibuk dengan permainan dengan handphonenya. Maka kami menetapkan siswa tidak boleh membawa Android atau handphone ke madrasah. Oh begitu ya Pak. Oh iya Pak, bagaimana kalau masih ada siswa yang melanggar peraturan Pak? Dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menegakkan disiplin tersebut Pak? Memang setiap kali kami sampaikan membawa handphone tidak boleh, tapi ada juga siswa kita Yang coba-coba melanggar ya Pak? yang melanggar tata tertib. Maka hal-hal yang kami lakukan, pertama kami menyita handphonenya. Menyita handphone. Setelah menyita handphone, kemudian kami tahan handphonenya beberapa hari, kemudian kita lakukan pemanggilan orang tua, kemudian kita lakukan pembinaan terhadap anak dan memberikan pengetahuan kepada orang tua tentang handphone yang dibawanya. Kemudian jika anak-anak tersebut mengulangi lagi, beberapa hari ini kami telah mensepakati rencana Android atau handphonenya itu tidak dikembalikan di saat itu, tetapi rencana akan dikembalikan di akhir semester nantinya. Nah, lalu bagaimana jika ada membutuhkan Android atau handphone di saat kita melakukan PBM? Nah,
Ini sering kita lihat di saat belajar bahasa Indonesia. Kadangkala guru bahasa Indonesia membutuhkan handphone di saat belajar. Nah, teknis yang kami lakukan di situ, handphone boleh dibawa setelah ada mendapat izin dari guru Guru bidang bidang studi. studi. Nah, di saat dia membawa handphone, di pagi hari dia harus menyetor handphonenya ke guru Guru bidang bidang studi. studi. Nah, setelah dia melakukan PBM, butuh handphone, baru handphone ini diberikan kepada siswa untuk melaksanakan PBM. Habis itu, handphone kembali di-store kepada Guru guru bidang studi studi. kembali. Oh, Itu begitu ya caranya, Pak, itu Olivia. caranya ya Pak. Oh iya Pak, apa saja program ekstrakurikuler saat ini Pak? Mungkin sahabat podcast kita perlu tahu tentang apa saja kegiatan ekskul yang ada saat ini di MTSN 3 Pak. Di MTSN 3 ada beberapa ekskul yang sedang ditekuni oleh siswa kita. Pertama Paskibraka, Paski, yang kedua pencak silat, robotik, robotik, kemudian tari, tari, tambah ekskul tahfiz tahfiz. Itu yang kami tekuni yang dan kuning dilaksanakan di di MTSN MTSN 3. 3 Kota Padang. Oh iya Pak, kegiatan ekskul itu apa saja manfaatnya Pak? Salah satu kegiatan ekskul manfaatnya dalam rangka mengembangkan potensi bagi siswa madrasah kita. Di saat itu ada siswa kita yang punya potensi silat. Kita dapat menyalurkan bakat silatnya sehingga dia bisa dapat memahami ilmu bela diri pada anak tersebut. Iya Ya, Pak. Olivia. Berarti yang caranya itu lebih bagusnya itu sesuai dengan bakat kita, lalu kita masuk ekskul tersebut, begitu Pak? Iya, memang dalam saat pengambilan atau pemilihan ekskul yang ditekuni oleh siswa madrasah, memang dilihat dari segi bakat dan Bakat dan minat. di minatnya. Biasanya begitu. Kalau dia minat di segi tari, disalurkanlah bakatnya melalui ekskul Tari. tari. Kalau minatnya di segi bela diri, disalurkanlah bakatnya ke pencak silat. Iya, gitu. Iya Pak. Bagaimana menurut Bapak Pak cara menimbanginya kegiatan ekskul dengan akademik agar tidak berbenturan Pak? Misalnya Pak, kita sedang belajar nih ya Pak. Iya. Ternyata ada kegiatan ekskul yang harus kita ikuti. Bagaimana saran menurut Bapak Pak? Iya. Sebenarnya untuk kegiatan ekskul itu biasanya kami tidak memakai di waktu jam PBM. Ekskul sudah kami tentukan di hari Sabtu. Oh, di hari Sabtu. Misalnya habis PBM keempat, siswa melaksanakan ekskul di hari Sabtu itu setelah jam PBM. Seperti jam 10:30 mulai ekskul, tahfiz, pramuka, dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana jika ada sedang PBM berlangsung, Iya, Pak. sementara anak-anak butuh mungkin untuk melaksanakan kegiatan ekskul. Ini biasanya itu ada hal-hal tertentu seperti di saat anak mau ikuti lomba. Di saat anak mau ikuti lomba, guru dan pembina dan pelatih dia membutuhkan beberapa hari untuk melakukan latihan di saat Latihannya, Pak. jam PBM. PBM. Nah, di saat itu perlu adanya koordinasi antara guru, pelatih, pembina dengan guru yang mengajar di dalam lokal tersebut. Kalau seandainya sudah dapat izin, silakan dipakai untuk beberapa hari. Beberapa hari. Misalnya nih Pak, kalau misalnya ada guru bidang studi yang keberatan Pak dengan izin tersebut, misalnya kayak ada seperti kita mengerjakan PH Pak, kan itu tidak bisa ditunda ya Pak ya, ujian atau bagaimana. Bagaimana caranya kita izin Pak dengan guru bidang studi tersebut? Sebelum minta izin, pelatih dan pembina biasanya berkoordinasi dengan wakasiswa dan wakakurikulum. Ya. Jadi di saat itu apabila hal itu mementingkan atau membutuhkan untuk latihan, maka pembina berkoordinasi dengan wakasiswa dengan wakakurikulum, kemudian mengizinkan untuk bisa keluar anak di saat itu untuk latihan, maka atas izin melalui wakakurikulum dan siswa kepada guru yang mengajar di saat itu. Di saat itu ya Pak. Ya. Makasih ya Pak atas sarannya. Oh iya Pak, pertandingan atau lomba apa saja yang memperoleh kemenangan sejak semester ini Pak?
Di awal semester 1, tuh awal semester ini, ada 2 perlombaan yang sudah dijuarai oleh anak-anak kita. Yang pertama lomba pencak silat, Oh, lomba pencak ya silat ya, Pak. itu sudah mendapat medali emas. Yang Alhamdulillah. kedua lomba robotik yang Robotik. mendapat juara 2 ya, juara Mm. 2 yang dilaksanakan di Maniice Manice, Pariaman. Padang Pariaman. Ya itu. Alhamdulillah ya Pak ya, ada Ya. peserta didik MTSN 3 yang telah mengharumkan nama MTSN 3 di bidang robotik dan pencak silat. Oh iya Pak, apa harapan Bapak ke depannya dengan program kegiatan eskul yang ada saat ini Pak? Ya, harapan kita tentu kami sebagai wakasiswa tentu berharap kepada pembina pelatih untuk dapat meningkatkan disiplin latihannya baik dari segi eskul pencak silat, paskibraka, tari, dan tahfiz. Mudah-mudahan ke depannya setiap ada perlombaan hendaknya atau harapan kita bisa mendapatkan juara di Juara. saat itu. Oh, iya. Ya. Apakah kegiatan ekskul ini perlu ditambah atau optimalisasi saja Pak dengan program yang ada? Misalnya Pak, program kegiatan keagamaan juga banyak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ya Pak ya? Yang pertama ini Alif ya. Pertama kita mengoptimalkan program yang eskul yang ada di madrasah kita. Namun dari segi tim keagamaan ada beberapa ide dan pendapat-pendapat dari kawan. Di samping adanya eskul tahfiz, perlu kita laksanakan rasanya untuk melaksanakan eskul yang namanya Forum Anissa. Apa itu Pak, Forum Iya. Anissa? Forum Anissa itu kami laksanakan. Ini sebelum kami jelaskan tentang Forum Anissa. Di hari Jumat itu kan ada siswa melaksanakan sholat Jumat, Iya terutama Pak. siswa laki-laki. Sebelumnya kita lihat selama ini bahwa siswa perempuan di sana itu dia pulang. Oh iya Ya. Pak. Ini timbul semacam ide dari tim keagamaan membentuk Forum Anissa. Forum Anissa itu dilaksanakan di jam saat bel berbunyi jam terakhir, siswa laki-laki masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dan siswa perempuan tetap di lokal melaksanakan Forum Anissa. Apa itu Forum Anissa? Iya Pak. Forum Anissa itu adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa putri kita hal-hal yang berkenaan dengan tentang kewanitaan seperti taharah, bagaimana cara bersuci, Iya Pak. umpamanya habis haid ya bagaimana cara bersucinya. Kemudian membahas tentang hal-hal dengan yang berkenaan dengan wanita seperti mandi, kemudian berpakaian, kemudian bagaimana adab bergaul dengan laki-laki dengan perempuan. Nah, ini yang dibahas dalam Forum Anissa yang kita laksanakan itu. Wah, bagus banget ya Pak programnya, sangat berguna bagi putri-putri MTSN 3 ya Pak ya. Iya. Terima kasih ya Pak telah Sama-sama, berbagi dan Alif ya. meluangkan waktu Bapak Iya. untuk sahabat podcast kita untuk dimanapun berada saat ini. Semoga informasi, saran-saran yang telah Bapak berikan akan sangat bermanfaat bagi kami. Sahabat podcast MTSN 3 Kota Padang, mari kita tingkatkan motivasi belajar kita, tetaplah fokus pada tujuanmu, abaikan segala rintangan di sekitarmu, sebab kesuksesan itu adalah hasil dari ketekunan yang tak pernah menyerah. Demikian wawancara kita kali ini dengan Bapak Ramli SPDI. Iya. Lain waktu bisa disambung kembali ya Pak ya. Oke, baik. Saya Alif Yadina Fadila sebagai podcaster. Pada hari ini mohon maaf untuk undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan episode sebelumnya. Berikutnya ya. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.